Rocky, apa kabar? Enak banget. Enak banget ya. Oke. Ini kita tetap masih ngerasa ini karena kan atas nama Persatuan Indonesia maka semua harus bareng-bareng dan bersama-sama untuk ada di dalam pemerintahan. Ya itu menunjukkan turbulensinya itu memang ujung dari penyebab turbulen itu panjang ke belakang itu. Yang saya sebut presiden sebetulnya kekurangan legitimasi. Dan itu menimbulkan kepanikan, sehingga mesti dicari cara agar supaya ini bersatulah. Ya saya sering katakan demokrasi itu nggak memerlukan persatuan. Demokrasi memerlukan keahlian mengelola perbedaan. Jadi itu poinnya sebetulnya. Nah sekarang nih, ini saya lihat tadi di TV itu. Ya. Akan ada pelantikan presiden, tapi panitianya adalah tentara dan polisi. 30.000. Bagaimana kita mau menikmati kelegaan demokrasi kalau panitianya menunjukkan tidak aman pesta itu? Kan sinyal pertama tidak aman kan? Tadi saya lewat di beberapa jalan tuh, bannernya ada di mana-mana. Barang siapa hendak menggagalkan pelantikan, maka itu adalah musuh rakyat. Loh, yang protes juga nggak ada tuh. Jadi apa itu sentimen untuk menakut-nakuti? Apa ada semacam informasi intelijen bahwa akan ada penggagalan? Kalaupun yang menggagalkan karena mungkin tidak puas, sedikit ya ganggu kecil, tapi itu juga rakyat. Jadi bahasa negara itu mencemaskan justru karena yang hadir adalah kekuasaan, bukan kemesraan berwarga negara. Kehangatan berwarga negara justru dibatalkan oleh kekuasaan hari-hari ini. Mestinya presiden bilang copot semua itu karena saya percaya bahwa rakyat sangat menginginkan pelantikan ini atau rakyat menunggu momen yang pesta ini. Masa pesta panitianya adalah aparat keamanan? Posisi sekarang kita lihat Pak Prabowo ya yang punya berbagai cara untuk kemudian menarik silver lining atau benang merahnya itu. Menurut Bung Rocky berhasil nggak? Walaupun Bung Rocky mungkin secara pribadi nggak setuju atau mungkin kecewa dengan keputusan-keputusan yang dilakukan Gerindra. Ya, saya bukan kecewa, saya menganggap itu salah di dalam prinsip demokrasi. Saya selalu mengevaluasi dari posisi normatifnya itu. Saya mengerti bahwa Prabowo akhirnya mengambil sikap pragmatis. Tapi saya bicara dengan beliau kemarin bertemu dan saya menganggap bahwa ya Prabowo punya pilihan itu. Saya justru ingin Prabowo di luar karena saya tahu dia punya kemampuan untuk mengkonsepsikan sesuatu itu. Nah kalau nggak ada orang yang mengkonsepsikan di luar, Prabowo menganggap, oke, saya mau bagi kecerdasan saya ke istana, yang mungkin istana defisit kecerdasan, ya udah itu pilihan dia. Tapi saya tetap dalam prinsip bahwa politik itu tidak boleh terbagi habis dalam partai maupun kekuasaan. Mesti ada bagian yang selalu menjadi watchdog itu, menggonggongi kekuasaan itu. Supaya kekuasaan tidak lalai untuk memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, kemajemukan segala macam. Jadi itu poinnya. Karena nggak cukup dengan media dengan kondisi saat ini ya? Iya, ya, karena itu saya menggonggong terus lewat Twitter segala macam. Tapi orang bilang, Saudara Rocky Gerung ngapain jadi oposisi? Kan nggak punya kekuasaan. Lah kalau saya nggak punya kekuasaan, kenapa takut dengan Twitter saya sehingga mesti dibully? Kan ini dungunya kan di situ. Udah tahu gue nggak punya kekuasaan, kenapa ditakutin gitu? Gitu loh, Balkis. Praktis dalam sistem legislatif kita hanya ada PKS yang sudah sure dengan 50 kursinya. But demokrasi memang nggak semua soal majority, tapi kan pada akhirnya musyawarah yang tidak sampai mufakat akan masuk ke voting. Voting cuma ada 50 kursi versus 500 kursi. Itu masuk akal nggak? Logika nggak? Ya itu secara formal di situ ada suara PKS yang tidak mungkin menandingi kekuasaan yang udah jauh segala macam. 50 versus 525, jauh sekali. Tapi itu adalah kuantifikasi kan. Publik akan mencari alat ukur baru, yaitu mana suara yang bermutu, yang berkualitas gitu. Mau 2 suara kayak mau 3 suara, nah itu yang akan diinvestasikan buat 2024. Karena itu saya anggap bahwa mereka yang mampu mengucapkan politik berkualitas hari ini tanpa hitungan kuantitatif, dia yang akan menuai rezeki nanti di 2024. Karena kita mesti investasikan integrity, value, segala macam itu yang diperlukan. Kenapa kita konsen sekali tarik ke 2024? Perjalanan kita 5 tahun ini mau bagaimana di fast forward saja gitu, atau gimana Bung Rocky? Demokrasi panjang. Saya menganggap bahwa udahlah ini udah terjadi hari ini, anggap aja ini sampah, oke? Kita bersihin pelan-pelan dan kita persiapkan buat milenial agar supaya jalan ke arah 2024 diisi oleh mereka yang menghitung politik dari segi moralitas. Dibilang kayak perjalanannya udah ini sampah gitu ya? Ya, udah lompatin aja sampahnya. Kalau nggak bisa dibuang ya udah biarin dia jadi
humus di situ. Tapi malah ada masukan untuk ya sudah deh besok karena begini dinamikanya melelahkan, besok periode berikutnya presiden 8 tahun. Enggak, Itu dia masih demokrasi nggak? Tidak demokratis itu. Karena itu artinya kita mau melompati kekacauan ini dengan seolah-olah membujuk publik udah 8 tahun. Bukan itu. Problemnya kita pastikan bahwa yang sekarang ini membusuk karena kedunguannya sendiri. Dari situ kita pelajari bahwa politik adalah the art of attacking the impossible itu. Karena itu dimungkinkan mereka yang bermutu hari ini untuk melihat politik tanpa perlu berpikir ini 8 tahun segala macam. Yang penting dia ingin Indonesia bersih, politik tumbuh subur karena moralitas itu, karena public ethics. Siapa pemimpin oposisi hari ini nggak ada tuh. Berarti kalau terjadi crack di dalam kekuasaan di hari-hari pertama misalnya tuh, itu langsung ada perlawanan antara rakyat dan kekuasaan karena nggak ada tokoh yang bisa mengartikulasikan pikiran publik karena semuanya ada di dalam. Apakah kita memang bukan negara demokrasi menurut Bung Rocky? Negara demokrasi adalah mengolah perbedaan, bukan memaksakan persatuan itu. Oke, ada 40,5% yang tidak mau Prabowo gabung Jokowi berparameter politik. Saya kira cukup lebih. Nggak sih? Mungkin lebih. Bahkan 20% itu udah signifikan. Orang nuntut oposisi itu. Jadi apalagi 45% yang mengatakan jangan gabung. Dan suara itu suara yang otentik, suara yang datang dari hati nurani. Karena mereka relawan waktu itu. Saya mungkin bisa bikin kalkulasi bahwa uang logistik yang dikeluarkan oleh relawan jauh lebih besar dari yang dikeluarkan oleh partai. Jadi legitimasi ada pada relawan, ada pada publik yang menghendaki Gerindra sebaiknya beroposisi, bukan melawan pemerintah, tapi menyiapkan pikiran alternatif. Tapi kalau bahwa Gerindra ambil kesimpulan itu bukan urusan saya, itu urusan kalkulasi kekuasaan ya. Posisi parpol terakhir Bung Rocky, posisi parpol ini kan banyak ya. Oke, kita ambil contoh PKS ya. Selalu bilang bahwa ya kita masing-masing ada diksinya. Ada yang bilang kita oposisi loyal, oposisi konstruktif, tapi harusnya kalaupun ada oposisi nanti kita kan nggak tahu ini pergerakan. Akan cair seperti apa. Menurut Bung Rocky, oposisi yang apa yang harus ada di seberang pemerintah atau mungkin bersama tapi kemudian juga bisa jadi watchdog tadi? Lakukan secara maksimal, bikin kabinet tandingan sehingga kabinet tandingan. Yes, publik setiap hari lihat bahwa Istana Merdeka ngomong begini, ada Istana Simatupang bilang lain, kan supaya enak orang lihat. Oke, itu kontrasnya. Jadi kontras itu mesti diperlihatkan. Jadi jangan siksak lagi. Karena justru itu kita mau uji kan, apakah politik mau mengacu pada dalil leadership atau dealership. Mau jadi calo atau betul-betul mau menghasilkan politik yang bermutu. Bagaimana kiat Bung Rocky mau mengoposisi Prabowo? Saya kemarin terangkan, saya diundang justru kemarin di Rakernas, Rapimnas Gerindra tuh. Dan di awal pidato Pak Prabowo menerangkan fungsi oposisi. Lalu saya nggak perlu klarifikasi lagi karena dia udah paham itu. Kan orang selalu anggap bahwa saya pro Prabowo pada waktu pemilu sehingga sekarang saya beroposisi dengan dia. Saya bilang enggak, saya nggak pro Prabowo. Prabowo beroposisi dengan Jokowi untuk memperoleh kekuasaan. Saya beroposisi dengan pemerintahan Jokowi untuk membatalkan kedunguan kebijakan. Jadi motifnya lain. Jadi saya dan Prabowo berteman karena waktu itu beroposisi. Bukan dengan motif yang sama. Nah sekarang Pak Prabowo masuk kekuasaan. Maka supaya koheren, saya akan beroposisi juga dengan Prabowo kan. Tapi kan Prabowo bukan pengambil kekuasaan tertinggi. Nah, yang orang marah kenapa saya bilang saya mengusir, supaya usir. Kan saya bayangkan seharusnya cebong ini mengusir Prabowo, jangan marah ke saya gitu kan. Jadi itu satire, kalau lu berani lu usir dong di situ. Atau lu bikin petisi pada Jokowi bilang bahwa kami nggak ingin sleeping with the enemy. Itu aja dasarnya, tapi marah semua. Yang sekarang yang ajaibnya tuh cebong sama kampret musuhin gue. Lalu bilang, ya, you kan nggak punya kekuasaan, nggak punya partai, ngapain beroposisi? Ya kalau tahu gue nggak punya kekuasaan, ngapain kalian marah kan? Profesor Akal Sehat, Bung Rocky Gerung. Oke, Balkis, presenter Akal Sehat. Terima kasih Bung Rocky, kita akan temukan fakta berikutnya. Yap.